Kita lanjutkan ngaji Bukhari ya. Masih di kitab Fadhailis Shahabah, Babu Fadli Aisyah radhiyallahu anha. Sekarang masuk di Haddatsana Muhammad ibnu Basarin. Oke. Haddatsana Muhammad ibnu Basarin, Haddatsana Gundar, Haddatsana Syu'bah, Anil Hakam dari Hakam. Sami itu mendengar aku Abawail pada Abawail, qala berkata siapa Abawail. Lama ba'asa ketika mengutus sopo Aliyun Ali, Ammaron pada Ammar, ini Ammar bin Yasir, wal Hasan dan Hasan, ilal Kufah menuju Kufah, liyastanfirahum agar memberangkatkan perang siapa Ali hum pada mereka. Jadi Ali mengutus Ammar dan Hasan menuju Kufah untuk memberikan dorongan semangat perang kepada penduduk Kufah. Maksudnya seperti itu, ya. Nah, perang di sini adalah perang Jamal. Ya, ini ya sebenarnya perang sesama umat Islam. Jadi perang Jamal ini kan perang antara Ali bin Abi Thalib dan Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhum. Ya. Jadi Ali mengutus Ammar dan Hasan kepada ahli Kufah. Jadi ahli Kufah itu diharapkan untuk membela Ali, gitu. Untuk membela Ali. Khotbah maka khutbah sopo Ammarun Ammar. Waktu itu Ammar bin Yasir khutbah. Ya. Faqala maka berkata siapa Ammar? Ammar bin Yasir. Ini sesungguhnya aku iku la'a'lamu. Niscaya mengetahui aku. Anaha sesungguhnya Aisyah iku zaujatuhu istrinya Nabi fid dunya di dunia wal akhirah dan akhirat. Jadi waktu itu kan situasi ya betul-betul kacau. Umumnya umat Islam ya bingung. Ini mau bela Ali atau bela Muawiyah. Bela Ali atau bela Aisyah. Iki podo-podo Islami ya. Ini sama-sama ya masih keluarga Nabi ya. Ali ini ya mantunya Nabi, sepupunya Nabi. Aisyah ini ya istrinya Nabi.
Nah, Ammar dalam khutbahnya itu memberikan ketegasan dengan mengatakan ini la'a'lamu annaha zaujatuhu fid dunya wal akhirah. Jadi aku tahu betul bahwa Aisyah adalah istrinya Nabi di dunia dan akhirat. Walakin Allah dan tetapinya Allah iku ibtalakum memberikan ujian siapa Allah kum pada kalian. Jadi ini semua ya ujian dari Allah. Ya, ujian dari Allah. Litat tabi'uhu karena agar mengikuti kalian hu pada Ali au atau iyaha pada Aisyah. Ya. Intinya umat Islam itu biar bersatu kembali. Jadi perang ini bukan kok perang yang gimana-gimana, itu enggak. Intinya biar kita itu bersatu kembali. Ada kalanya nanti yang menang itu Ali, sehingga kalian semua mengikuti Ali. Ada kalanya nanti yang menang Aisyah, terus kalian mengikuti Aisyah. Itu. Jadi intinya agar semua mengikuti aturan Allah, syariatnya Allah di dalam masalah taat imam yang disepakati, ya, yang benar, dan jangan sampai ada yang melakukan pembelotan, ya, melakukan pembelotan. Nah, sehingga di sini ada yang menyimpulkan bahwa sebenarnya perang ini ya perang untuk menyatukan kalimatnya umat Islam yang waktu itu terpecah belah. Ya, yang waktu itu terpecah belah. Nah, yang diambil dari hadis ini bahwa Ammar itu ya mengakui kalau Aisyah adalah istrinya Nabi di dunia dan di akhirat. Artinya berarti Aisyah ya masuk surga. Dapuannya di surga ya tetap istrinya Nabi. Hadasana Ubaid bin Ismaila, hadasana Abu Usamah an Hisam an Abih an Aisyah radhiyallahu anha. Anaha sesungguhnya Aisyah iku ista'arat meminjam siapa Aisyah min Asma dari Asma. Asma ini ya saudara perempuannya, sama-sama anaknya Abu Bakar. Kiladatan pada kalung. Kalung yang biasa dipakai para wanita itu. Fahalakat maka hilang apa kalung. Jadi halakat ini bisa bermakna rusak, tapi maksudnya adalah hilang. Ya, hilang. Fa'arsala maka mengutus sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nasan pada manusia min ashabihi dari sahabat-sahabatnya Rasul fi tolabiha di dalam mencari kalung. Jadi Aisyah itu ceritanya
diajak musafir atau diajak perang. Pinjem kalung kepada Asma. Nah, dalam perjalanan kalungnya itu hilang. Lalu Rasulullah mengirim orang banyak untuk mencari kalung tersebut. Fatrakathum maka menjumpai hum pada mereka apa as-sholatu sholat. Fasolu maka sholat mereka bighairi wudu'in dengan tanpa wudu. Nah, ini mau sholat tapi tidak ada air untuk wudu. Ya, fasolu bighairi wudu'. Falamma atau maka ketika datang mereka an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sakau wadul atau lapor mereka dalika pada demikian itu tidak adanya air ya, ilahi pada Nabi. Ini tidak ada air Nabi, gimana ya. Panazalat maka turun apa ayatut tayamumi, ayat tayamum. Terus turunlah ayat tayamum itu ya. Jadi barokahnya Aisyah ya, termasuk barokahnya cobaan itu kadang seperti itu. Jadi situasi yang biasanya normal jadi tidak normal. Nah, kan gitu kan. Asalnya ada air, terus suatu saat tidak ada air. Nah itu kalau ya sabar ya, tawakal, lah nanti Allah memberikan jalan keluar. Ya sama orang hidup ya seperti itu. Biasanya ada uang, terus suatu saat tidak ada uang. Ya wis, sabar berdoa, lah nanti Allah memberikan jalan keluar. Itu contoh umumnya seperti itu. Biasanya lancar, nah, suatu saat tidak lancar. Yes, diikuti saja. Berdoa, lah nanti insya Allah ada jalan keluar. Faqala maka berkata sopo Usaid bin Khudair. Jazakillahu khaira. Nah ini sunahnya kalau bersyukur yaitu jazakillahu khaira. Jazaki semoga membalas ki padamu Aisyah sopo Allahu Allah khairan pada kebaikan. Yes. Semoga engkau dibalas kebaikan oleh Allah. Ya. Padahal yang bikin masalah itu Aisyah sebenarnya. Ya. Ya, yang bikin masalah itu Aisyah sebenarnya. Pinjam kalung, kalungnya hilang. Ya. Asalnya kan gitu. Jadi orang kalau baik seperti Usaid bin Khudair itu ya seperti itu. Dia ngerti betul lah ini cobaan dari Allah, habis ini ada kebaikan. Nah, terus Aisyah ya disyukuri oleh Usaid bin Khudair. Fawallah maka demi Allah manazala tidak turun. Tidak turun artinya tidak terjadi. Ya. Biki terhadap engkau Aisyah opo amrun perkara. Kotu sama sekali ila kecuali ja'ala menjadikan. Sopo Allahu Allah laki untuk kamu Aisyah minhu dari amrun dari perkara mahrojan pada tempat keluar atau jalan keluar. Wa ja'ala dan menjadikan siapa Allah lil muslimin bagi seluruh umat Islam fihi di dalam perkara
Allah menjadikan barokatan pada barokah. Jadi maka demi Allah tidak turun atau terjadi atau menimpa kamu Aisyah suatu perkara sama sekali kecuali pertama Allah menjadikan untukmu dari perkara tersebut, dari kasus tersebut jalan keluar. Pasti ada jalan keluarnya. Yang kedua, perkara yang kamu alami itu Allah menjadikan bagi umat Islam kebarokahan. Jadi ya jadi barokah untuk umat Islam. Barokahnya gimana? Wong sholat itu aslinya kan harus wudu. Nah, berhubung ada kasusnya Aisyah itu, nah, sehingga dipersilahkan untuk tayamum. Nah, itu. Hadasani Ubaidu bin Ismail Hadasana Abu Usamah an Hisam an Abi. Ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku lama kana ketika ada siapa Rasul fi maradihi di dalam sakitnya Rasul. Ya. Ja'ala berbuat siapa Rasul ya duru keliling. Ya, keliling itu ya dalam rangka giliran, menggilir istri-istrinya itu. Fi nisaihi di dalam istri-istrinya Rasul. Jadi sebagai tanggung jawab seorang suami yang istrinya banyak. Istrinya memang waktu itu 9. Ya, istrinya 9. Jadi Rasulullah itu ketika beliau sakit, yang mana karena sakitnya tersebut Rasulullah meninggal. Ini sakit di akhir hayat ya. Beliau itu tetap istrinya digilir. Artinya hari ini sakit di rumahnya Aisyah, besok di rumahnya Hafsah, besok sakit di rumahnya istrinya yang lain, Zainab, Ummu Salamah, dan lain-lain. Ya. Ya. Wayakulu dan bersabda siapa Nabi? Bersabda siapa Nabi? Berkata siapa Nabi? Aina kemana anak aku godan besok? Besok saya gilirannya di mana ya? Aina di mana anak aku godan besok? Khirson kepingin berharap ala baiti Aisyah atas rumahnya Aisyah. Beliau pengen sebenarnya dirawat di rumahnya Aisyah itu. Tapi berhubung sebagai tanggung jawab ya berusaha untuk giliran. Tapi pada akhirnya kan Rasulullah minta izin untuk dirawat di rumahnya Aisyah dan mereka semua mengizinkan. Qalat berkata sopo Aisyah. Fala makana maka ketika ada siapa? Falama kana maka ketika ada. Opo yaumi hariku. Opo yaumi hariku. Sakana itu ya tenang. Tenang siapa Rasul? Tenang itu artinya enggak ngomong aina ana godan itu enggak. Artinya
beliau kerasan di rumahnya Aisyah itu. Ya, beliau kerasan di rumahnya Aisyah. Nah, atau yang kedua, sakana. Sakana itu artinya meninggal. Sakana meninggal siapa Rasul. Jadi dua-duanya bisa itu. Ya, tenang, tidak ngomong aina anagotan, atau sakana bermakna meninggal. Hadatsana Abdullah ibnu Abdul Wahab. Hadatsana Hamad, hadatsana Hisam an Abih, dari Abih. Qala berkata Abih, karena ada sopo annasu manusia, iku yataharrauna, bersungguh-sungguh mereka, berusaha mereka, bihadaya hum, pada hadiah-hadiah mereka, yauma Aisyah, pada harinya Aisyah. Jadi Nabi itu kan istrinya 9, setiap hari itu ganti rumah, itu kan, gilir istrinya. Lah, orang-orang itu kalau pengen memberikan hadiah kepada Rasulullah, mereka berusaha memberikan hadiahnya itu pas hari di mana Nabi menggilir Aisyah. Ya, di hari di mana Nabi pas gilirannya Aisyah itu. Qalat berkata sopo Aisyah tu Aisyah. Fajat tama'a, maka kumpul sopo sawahibi, teman-temanku, artinya ya istri-istri Nabi yang lain, ya istri-istri Nabi yang lain, madu-maduku juga bisa. Ila Ummi Salamah, pada Ummu Salamah. Nah, Ummu Salamah ini juga istrinya Nabi. Ya, ini juga istrinya Nabi. Mereka cemburu, protes, rapat pleno di tempatnya Ummu Salamah. Rundingan mereka. Wah, orang-orang ini gimana? Pilih kasih. Mau ngasih hadiah saja kok nunggu harinya Aisyah. Gitu. Fakulna, maka berkata mereka sawahibi, ya Umma Salamah, wahai Umma Salamah, wahai Umma Salamah. Wallahi, demi Allah, inan nasa, sesungguhnya Aisyah, sesungguhnya manusia, iku yataharrauna, bersungguh-sungguh mereka, ya, bihadaya hum, pada hadiah-hadiah mereka, yauma Aisyah, pada harinya Aisyah. Wa inna, dan sesungguhnya kami, iku nuridu, menghendaki kami, al-khaira, pada kebaikan, kama turiduhu, sebagaimana menghendaki pada khair, kebaikan, sopo Aisyah tu Aisyah. Nah, ya kami ini ya juga pengen kebaikan, sebagaimana Aisyah juga pengen kebaikan. Artinya mbok ya itu orang-orang itu kalau hadiah mbok ya disamakan, wong ya sama-sama istrinya Nabi.
Kalau Aisyah seneng kebaikan, pengen kebaikan, apa dipikir kami juga enggak seneng, pengen kebaikan tersebut. Itu. Famuri maka perintahlah engkau Ummu Salamah, atau bahasanya ya memohon lah. Jadi semacam permohonan. Kalau perintah itu kan dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas itu namanya permohonan. Kalau dalam bahasa Indonesia ya. An yakmuro agar perintah siapa Rasul anasa pada manusia, an yahdu jika memberikan hadiah mereka. Jadi an yuhdu ya. Jika memberikan hadiah mereka ilahi pada Rasul, hai suma kana dimanapun ada siapa Rasul. Au atau hai suma daro, di mana saja menggilir siapa Rasul. Daro itu kan muter, artinya ya keliling, gilir. Bu Ummu Salamah jenengan ini kan termasuk ya istri senior, lebih tua daripada yang lain. Mbok yangko matur memohon kepada Rasul agar Rasul perintah kepada orang-orang itu kalau mereka pengen hadiah ya hadiah saja kepada Rasul dimanapun Rasul berada atau dimanapun Rasul sedang menggilir istrinya. Itu. Qolat berkata Aisyah, pada karot maka menuturkan, ya, dalika pada demikian itu usulan-usulan istri-istri Nabi ya, selain Aisyah ya. Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lin Nabi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mas Ummi Salamah ya menyampaikan betul itu. Qolat berkata Aisyah, Qolat berkata siapa Ummu Salamah ya. Qolat berkata Ummu Salamah diralat ya. Fa'rodo maka berpaling siapa Nabi ani dariku. Aku gak direken karo Nabi. Melengos ngono ae. Falama ata maka ketika kembali siapa Nabi ilaya padaku Ummu Salamah. Dakartu menuturkan aku lahu kepada Nabi. Daka pada demikian itu usulan istri-istri yang lain. Terus setelah Nabi balik menghadap ke aku Ummu Salamah, aku ngomong lagi pada Nabi. Pak Rodo maka berpaling siapa Nabi ani dariku. Nabi ya tetap enggak ngereken ya. Falama kana maka ketika ada fisalisati di dalam yang ketiga, Dakartu menuturkan aku lahu pada Nabi. Terus tak omongkan lagi itu. Fakola maka
bersabda siapa Nabi, ya Umma Salamah, wahai Ummu Salamah, la tu'dini, jangan menyakiti engkau, ni padaku, fi Aisyah, di dalam urusannya Aisyah. Ya. Fa'inahu, maka bahwasanya, wallahi demi Allah, manazala, tidak turun, alaya, atasku, opo al-wahyu, wahyu. Wa ana, dan aku, iku fi lihafim ro'atin, di dalam selimutnya seorang wanita, min kuna, dari kalian, goiriha, selainnya Aisyah. Jadi demi Allah, wahyu itu tidak pernah turun kepadaku pada saat aku di selimutnya seorang wanita dari kalian, kecuali ya di selimutnya Aisyah. Ya, kecuali di selimutnya Aisyah. Tuh. Babu manaqibil Ansor, bab beberapa pangkatnya orang-orang Ansor. Jadi pangkatnya orang-orang Ansor, penduduk-penduduk Madinah itu. Waladina, dan orang-orang tabawwa'u, yang menempatkan mereka ad-daro, pada tempat tinggal, wal iman, dan keimanan. Jadi orang-orang yang ibadahnya tidak lancar waktu itu, khususnya yang dari Mekah, itu pindah ke Madinah. Lah di Madinah orang-orang Ansor itu memberikan mereka, orang-orang muhajir itu, tempat tinggal dan keimanan. Artinya mereka netepi agama itu jadi lancar, enak itu. Min qablihim, dari sebelum mereka orang mukmin pada umumnya. Ya. Jadi dar itu, sehingga Madinah itu disebut Darul Hijrah. Ya. Jadi orang-orang Ansor menempatkan, atau istilahnya menyediakan rumah, ya, rumah untuk orang-orang muhajir. Sehingga Madinah disebut Darul Hijrah. Ya. Atau ada yang menjelaskan bahwa orang-orang Madinah itu ya membuat suatu masjid atau beberapa tempat penampungan lah istilahnya, untuk menampung orang-orang muhajir sebelum Nabi dan Abu Bakar hijrah tiba di Madinah. Jadi sebelum Nabi, sebelum Abu Bakar itu ya sudah banyak orang pindah ke Madinah, itu sudah banyak. Termasuk sebelum hijrah, Nabi hijrah itu ya bersama Abu Bakar, Nabi ya ngirim para mubalek ke Madinah. Yuhibbuna, senang mereka, orang Ansor, man, pada siapapun, hajaro, yang hijrah, siapa man, ilahim, pada mereka, orang Madinah atau orang Ansor. Pokoknya orangnya hijrah Islam, mereka sambut baik itu. Wala yajiduna, dan tidak menjumpai mereka, fi sudurihim, di dalam
beberapa dada mereka, artinya hati. Hajatan pada hajat ini kedengkian. Ya. Mima dari apa-apa utuh yang diberi mereka orang muhajir. Ya. Yang kedua, orang-orang Ansor itu yang Islam betul loh ya, keimanannya asli betul. Di dalam hati mereka tidak ditemui rasa iri dengki terhadap apapun yang diberikan kepada orang-orang muhajir. Ya. Ya, karena orang muhajir tetap diistimewakan. Perang ya dapat ghanimah dan lain-lain. Orang Ansor itu tidak iri dengki, itu tidak. Nah, umumnya pribumi itu kan ya mentang-mentang. Ya. Sok pribumi, merasa pribumi itu ya biasanya mentang-mentang. Ya seperti kelakuannya orang munafik itu. Jadi merasa pribumi, merasa pol, merasa hebat dengan orang muhajir itu memandang sebelah mata. Kudu ngusir, itu kalau orang munafik. Kalau orang Ansor yang asli, yang keimanannya asli itu ya baik mereka. Tidak ada rasa iri dengki, itu tidak ada. Ini surat Hasr ayat 9. Hadasana Musa ibnu Ismail. Hadasana Mahdi ibnu Maimun. Hadasana Goilan ibnu Jarir. Kola berkata Goilan. Kultu berkata aku li Anasin kepada Anas. Ini Anas bin Malik ya. Aro'aita apakah melihat engkau? Ismal Ansor pada nama Ansor. Kuntum yang ada kalian iku tusammuna. Tusammauna ya. Tusammauna. Diberi nama kalian. Ya, kalau tusammuna memberi nama kalian, tapi ya artinya sama saja. Bihi dengan nama Ansor. Am apakah samakum memberi nama kum pada kalian sopo Allahu Allah. Jadi Goilan itu bertanya kepada kepada Anas bin Malik. Menurut sampean wahai Anas, nama Ansor itu yang memberi nama Ansor itu kalian sendiri ataukah Allah yang memberi nama? Jadi itu nama yang kalian memberi nama sendiri atau tahu-tahu diberi nama oleh orang-orang itu, ataukah memang Allah yang memberi nama pada kalian Ansor? Qala berkata siapa Anas? Bahkan atau bahasa Jawanya balik ya. Tapi juga bisa samana memberi nama pada kami sopo Allahu Allah. Oh itu
Yang memberi nama itu Allah langsung itu, bukan kami. Ya, seperti di firman-Nya Allah, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Nah, itu ada di surat Taubat atau surat Baroah ayat 100. Jadi kata ansor itu memang Allah yang memberi nama. Kuna ada kami. Nadkhulu masuk kami, kunanya adalah goilan ya. Ala Anasin atas Anas. Fayuhat disuna maka bercerita siapa? Anas na pada kami mana kibal ansor pada pangkat-pangkatnya orang ansor. Nah, Goilan mengatakan kami ya pernah bertamu ke tempatnya Anas. Nah, dia bercerita tentang pangkat-pangkatnya orang ansor. Jadi jasa-jasanya orang ansor itu apa saja. Gitu. Wa masa hidahum dan beberapa tempat hadirnya mereka ansor. Ya. Terus orang ansor itu pernah menghadiri peristiwa apa saja di dalam membela agama Islam itu. Anas cerita ya tentang jasa-jasa kehadiran orang ansor dalam membela agama Allah gitu. Wayuk bilu dan menghadap siapa Anas alaya atasku. Au atau ala rojulin atas seorang laki-laki minal asdi dari suku Asdi. Ya. Jadi suku Asdi itu ya orang Ansor, yang mana nama Asdi itu adalah nama leluhur mereka. Jadi nama salah satu leluhur mereka. Fayaqulu maka berkata siapa Anas. Fa'ala berbuat sopo kaumuka kaum kamu yaumakadha pada harinya ini wakadha dan ini berbuat kada demikian wakadha dan demikian. Nah, waktu cerita itu ya Anas itu menghadap kepadaku Goilan atau menghadap ke salah seorang dari suku Asdi ya orang Ansor. Anas mengatakan nak kaummu dulu orang Ansor itu di hari ini itu melakukan jasa ini, melakukan jasa ini, melakukan perbuatan baik ini. Nah, ini adalah salah satu trik dari Anas bin Malik agar generasi muda Ansor waktu itu, ya termasuk Goilan juga itu kan orang Ansor, leluhurnya ya dia keturunan Ansor. Itu biar tambah semangat, termotivasi. Oh iya leluhurku dulu melakukan perbuatan baik ini. Nah, sebagai keturunan itu kan seharusnya termotivasi untuk mengikuti leluhurnya. Gitu. Ya, maksudnya gitu. Hatasani Ubaid ibnu Ismail Hatasana Abu Usamah an Hisam
an Abi an Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata Aisyah, karena ada apa yaumu bu'ats, harinya perang Bu'as. Bu'as itu adalah suatu tempat yang dekat Madinah, yang mana di situ dulu di era jahiliyah terjadi perang besar antara suku Aus dan suku Khazraj. Ya. Setelah Islam ya Aus dan Khazraj ini ya orang Ansor itu. Ya, dia meliputi orang Aus dan Khazraj. Jadi di Bu'as itu pernah terjadi peperangan antara suku Aus dan Khazraj. Yaumu Bu'as. Saya ulang ya. Karena ada apa yaumu Bu'as, harinya perang Bu'as. Iku yauman hari qaddamahu yang mendatangkan hu pada hari sapa Allah li Rasulillah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi perang Bu'as itu perang yang besar yang ngeri. Yang besar yang ngeri, yang jatuh banyak korban, otomatis ya nanti banyak anak yatim, anak terlantar, banyak janda juga karena suaminya meninggal. Orang Aus dan Khazraj ini setelah perang itu merasa terpukul. Ini kalau orang Aus dan Khazraj ini perang terus. Wah, ini kapan damainya itu loh. Kapan damainya kalau gini. Jadi mereka itu betul-betul merindukan kedamaian. Gimana ya caranya aku bisa rukun dengan orang Aus. Orang Aus juga gitu. Gimana ya aku bisa rukun dengan orang Khazraj. Kira-kira ada ndak ya orang yang bisa memediasi perdamaian. Nah, itu. Jadi keterpukulan mereka itu begitu mendorong mereka untuk mengikuti Rasulullah gitu loh. Ya, begitu mendorong mereka untuk mengikuti Rasulullah. Begitu ada kabar di Mekah ada Rasul yang menawarkan kedamaian, menawarkan persaudaraan. Wah, mereka langsung ikut gitu. Jadi keislaman orang Aus, Khazraj atau orang Ansor itu ya terdorong oleh perang mereka sendiri, perang saudara yang mereka alami itu. Wis perangi leren wis ayo melok Rasul bareng-bareng ayo ben ditata karo Rasulullah kehidupan kita nah, gitu. Jadi perang Bu'as itu oleh Allah sengaja biar terjadi agar orang Aus dan Khazraj itu merasa membutuhkan seorang Rasul yang bisa memediasi mereka. Wis gampangane ngono kuwi. Ya. Faqadima maka datang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqatif taroko dan sungguh pecah belah apa malauhum pembesar-pembesar mereka. Wakutilah dan dibunuh apa sarwatuhum ya, mulia-mulianya mereka. Jadi malauhum itu pembesar-pembesar mereka artinya ya perkumpulan mereka.
Jadi Rasulullah waktu datang ke Madinah itu, ya mereka itu sudah kacau, ya terjadi perpecahan. Terus orang-orang mulia, orang-orang yang terpandang itu banyak yang terbunuh, ya, banyak yang terbunuh. Wajurihu dan dilukai mereka, ya dilukai, ya luka lahir batin, ya. Luka fisik iya banyak yang buntung tangannya, ya kebacok kepalanya, ya karena peperangan itu. Ya. Fakot damahu maka mendahulukan hu pada perang sopo Allahu Allah li rasulihi untuk utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam fi dukhulihim di dalam masuknya mereka fil Islam di dalam Islam. Itu tadi memang Allah sengaja membuat terjadi perang Bu'as itu sebelum Rasulullah hadir agar mereka betul-betul terdorong untuk masuk Islam karena merindukan kedamaian. Merindukan kedamaian.